mungkin melakukan kontes lebih galak lagi di early game Papayat. Iya, yang bisa kenyang sebenarnya RRQ. Tapi uniknya mereka ternyata tidak sampai ke Blue Zone. Yang kesana justru OP nih. Berarti OP coba mendapatkan source yang lebih baik dengan mengarah ke daerah Sentosa. Dan perebutan Pochinok akan kembali terjadi, Nigma Galaxy. Tapi kita lihat dulu pertempuran yang akan terjadi di daerah Clock Tower. Agresi sudah dilakukan oleh pemain Wonder Samurai. Langsung bertiga mereka. Absen kota dimulai. Coba menembak satu persatu pemain-pemain dari Tiger Wong. Dan mulai berjatuhan. Barter damage sudah terjadi. Reviving sudah dilakukan. Datang pemain berikutnya. Sudah 2 berhasil di knockdown. Coba di reviving. Jangan di pintu. Oke, revive. Biasakan panik kalau seperti itu. Dan justru Tiger Wong harus kehilangan 2 orang. Dan ternyata Void terlibat pertempuran di mana? Makanya Void langsung hilang loh. Sayang banget loh. Jarang banget mereka harus tusun kayak gini. Dan kali ini mereka tidak mendapatkan poin sama sekali. Jelas itu bakal jadi berbahaya. Namun duel akan terjadi. Kali ini Netara Karabel masih bisa bertahan di pinggiran terlebih dahulu. Match kita dulu kali biar tenang. Tapi Deo yang merangsek masuk justru harus tumbang. Karena ada perlawanan juga yang segera dilakukan oleh teman-teman Kagendra. Tapi Karabel juga harus terjatuh di sana. Menyisakan 1 anggota saja. Harus disuruh berhenti. Kagendra akan balas dendam untuk map sebelumnya Papayat. Ya, tapi sebenarnya Nigma Galaxy di map Bermuda pertama juga diusir oleh Kagendra dari Pochinok. Cuman mereka masih bisa melakukan reviving dan tempur habis-habisannya dengan RRQ. Kali ini RRQ yang mencoba melakukan balas dendam terhadap Nigma Galaxy dan berhasil. Mereka tidak ke daerah Sentosa, mereka cukup turun di daerah Mars Electric dan langsung ikut serta di pertempuran antara Kagendra dan juga Nigma Galaxy. Dan saya penasaran dengan apa yang terjadi dengan tim OP yang tadi melakukan split, 2-nya langsung mengarah ke daerah Sentosa kayak ini. 3 poin kill berhasil didapatkan oleh tim Kagendra dan 1 pemain Nigma Galaxy tadi didapatkan oleh salah satu pemain dari RRQ Kazu. Pergerakan seperti biasa, classic move yang dilakukan oleh pemain-pemain Kagendra atau classic Reva. Setelah menangkan pertempuran di Pochinok, mereka langsung bergerak dan timing ini sepertinya sudah dihafal oleh Legaelot. Dan untung saja ada 1 homer yang diaktifkan oleh pemain dari tim Kagendra. Apakah ini akan menjadi counter play, counter move untuk pergerakan dilakukan oleh Legaelot yang cukup jauh dengan teman-temannya. Duel jarak dekat akan segera terjadi. Surya sudah terjatuh. Are you okay? Kembali dibuat tidak oke. Kali ini 1 pemain dari Kagendra sudah berhasil dihancurkan. Ada Abai yang sudah terkena knockdown. Surya coba berputar masuk dalam rumah. Ada Father yang coba mengcover. Tapi 2 pemain dari RRQ Kazu akan membuat pemain Kagendra tidak ada pilihan selain melakukan regrouping dan melakukan counterplay. Razor kali ini bersiap-siap. Surya, Legaelot dari belakang coba mempura-pura dan Father berhasil dijatuhkan. Tersisa 1 pemain dan kali ini tidak ada yang disisa. Kemana satunya? Berhasil kabur. Seharusnya masih ada 1 orang lagi masih bisa cabut ini ya untuk 1 player yang mungkin Reva. Agak sedikit berpisah mainnya. Tapi kapan keluar ya? Padahal tadi langsung digas juga. Andri. Ternyata si Andri lari ke belakang langsung berfokus untuk melakukan revive. Ajaib banget ya. Tadi padahal ditempel kayak gitu Pak. Gue pikir itu udah rata tau Pak. Karena RRQ itu nggak ngasih space sama sekali buat siapapun lari gitu kan. Berarti Andri itu udah cabut pada saat RRQ udah kelihatan di map, terus KG coba untuk ngelawan gitu kan. Ya itulah skema ya. Ini yang saya maksud dengan makro. Jadi bahkan escape way pun itu adalah part of the strategy. Jadi ini tidak bisa asal-asalan. Jadi kalau memang out of position kayak tadi kan itu posisi tanggung, disamperin dari belakang dan posisi RRQ yang sudah melakukan split dan sudah melakukan lock position tidak bisa naik ke bukit. Kompon pertempurannya juga sulit karena harus di kiri. Ini yang membuat akhirnya RRQ cukup mudah. Tapi backstep move, escape plan yang dilakukan oleh Kagendra tadi luar biasa, tapi dikejar habis-habisan, tidak dikasih space. Walaupun Abai tadi berhasil dijatuhkan, tidak bisa memperpanjang usia dari teman-teman tim Kagendra yang baru aja di reviving. Harus kembali terkena knockdown 1 persatu, Bayu. Astaga, masih aja bisa tertakedown kayak begitu.
gitu dalam posisi yang memang tidak bagus lagi dan lagi. Andriki akan bermain dengan kesendirian kali ini. Iya, ketebak. Jadi maksud saya ini yang saya maksud part of the strategy. Kalau sudah di reviving, tolong lawan tim dengan super makro seperti Kazu itu ditebak. Ditebak kan, ini habis di revive nih. Bisa jadi mereka ke Mars. Nah, itu harus kemana? Salah satunya mungkin ada yang uji coba untuk turun di tempat tadi lagi. Nah, bisa jadi ya, betul Bapak. Ya, betul, kalau Bapak. sekalian atau strateginya seperti apa, dan itu harus rutin dilatihankan. Artinya kita mungkin selalu sudah siap untuk pertempuran dalam bentuk apapun, dalam skema apapun. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak berjalan sesuai rencana. Maka escape plan seperti itu benar-benar menurut saya harus dilakukan. Bukan cuman bagaimana kabur, tapi setelah melakukan reviving itu landingnya di mana? Itu seperti itu juga penting. Makanya memaknai daerah-daerah yang bisa jadi tidak dilewatin rotasi atau tidak ditebak itu penting banget. Misalnya balik lagi ke Sentosa dengan strategi setelah sampai di Sentosa menggunakan kendaraan walaupun zona sudah sakit, tapi mungkin di sana ada beberapa kendaraan yang bisa digunakan untuk segera bergerak ke daerah kanan, ke daerah Cape Town dan sebagainya. Itu bagian dari escape plan tim-tim yang berada di selatan map. Mars Electric, Sentosa dan juga Pochino. Ya. Jadi harus sedetail itu ya, jangan sampai setengah-setengah karena impact-nya bakal sulit banget. Nggak ada kesempatan kedua, percuma juga untuk ngebangkitin, tapi pada akhirnya pun harus tumbang kembali. Oke, itu dia. Jadi harus segera dilatih lagi. Cuman gue melihat akhirnya dengan adanya Kagendra yang berhasil diburu ini nggak membuat mereka di map terakhir cukup aman gitu kan. Yang gue pikir tadi pada saat ada kesempatan kedua mereka bisa di reviving, ini bakal aman setidaknya untuk placement. Dengan tersisanya Andriki lagi, apalagi sekarang posisinya udah terbaca juga sama RRQ Kazu. Maka dari itu Andriki juga coba untuk bermain di pinggiran terlebih dahulu untuk menghilangkan jejak sejenak. Tapi ada pertempuran yang segera terjadi terlebih dahulu kali ini antara SES melawan XP. Ya kalau kita lihat juga masih coba untuk saling menembak saja dari jarak yang cukup jauh. Tapi ada yang mendekat, satu orang di sana Caca terlalu dalam sendirian. Tembakan dari serang Ray, entah kemana. Kamu masih kurang fokus Ray, karena itu masih terlalu jauh juga gitu kan dari segi aimnya. Dan tidak masuk sama sekali, justru di belakang ada seorang The Axel yang menumbangkan G9 di sana. Dua orang tersisa. Kagendra harus tumbang di posisi 10. Roy harus terjatuh memang, tapi pertempuran akan terus pecah karena YXP juga masih ada di sisi atas. Langsung masuk dari seorang Cobra, memberikan tekanan terhadap seorang Ray kali ini yang sudah pasti akan cukup panik. Tertumbangkan bisa seorang Mantet sendirian. Apakah Mantet? Tidak, ternyata Papayan. Saya sudah berharap tadi ada super clutch dari tangan-tangan yang sudah renta seperti tangan dia. Ternyata memang beban. Aduh ya ampun. Tidak bisa. Ya, gue juga tadi berharap banyak gitu Pak. Karena tadi ngeliatnya udah setup banget tuh. Saya sudah membayangkan tadi ini ngeklipin di TikTok. Makanya. Waduh, itu usia tadi boleh tua ya kan. Aduh, tapi ternyata memang tua. Usia udah tua, memang tua. Ternyata tidak bisa berdusta. Tidak bisa berdusta. Aduh. Langsung kejadian tumbang. Ya, dan saya harap besok sudah tim utama yang bermainnya jangan lagi memainkan Mantet gitu. Ingat, ini sudah 2 hari, walaupun masih 2 hari, tapi ada tim yang cukup konsisten nih menurut saya. Yang kalau mereka kalau SS melewatkan hari ke 3 juga ya dengan masih memainkan Mantet yang hampir nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Gitu kan. Saya rasa itu jadi hal yang sangat merugikan. Nah itu ya, dia karena 30 juta ini bro. Makanya ada 30 juta. Lumayan gitu kan buat kalian-kalian nih, apalagi kan kita tahu ya aroma juara dari SES tuh masih tercium hangat Papaya. Jadi seharusnya semangatnya tuh masih ikutan juga gitu kan. Bener. Oke, dan kita lihat di sini skema defense coba dibangun oleh pemain-pemain EVOS. Bagaimana mereka tetap menggunakan kendaraan untuk melakukan moving
dan mengambil posisi-posisi yang cukup strategis. Tower yang memang cukup mematikan posisinya dan sudah berada tepat di tengah-tengah. Coba kita lihat ada RRQ kembali bertemu dengan tim OP. Ini OP bisa dapetin hasil yang maksimal nih kalau seperti ini. Kalau kita lihat dari source mereka sudah cukup banyak dan ini sudah masuk ke fase late game dan mereka masih berempat. Ditambah kali ini mereka sudah berhasil menumbangkan dua pemain dari tim yang memang sangat menyulitkan mereka di Bermuda. Dan apakah hasilnya akan seperti tadi lagi, di mana mereka datang ke late game, di late battle dan bisa memanfaatkan situasi. Tapi benar-benar kali ini kembali normal nih situasi circle. Nah itu dia ya akhirnya ya, ini Bermuda ini Bermuda gini-gini banget. Masih kena clock tower, kena Bima, ya kan kena hanggar mungkin. Dan akhirnya tereliminasi, justru yang tersisa dari Kazu harus berhadapan dengan EXP yang tentunya mungkin di daerah perbatasan Bukit Peak. Tentunya. Ya akhirnya gue melihat permainan EXP kali ini akan mengikuti Nigma di game sebelumnya ya, dimana mereka cukup konsisten dari early sampai late game, tidak ada pemaksaan yang terlalu memaksa sehingga membuat mereka rugi. Tapi ada seorang Raf kali ini dengan penggunaan AWM yang cukup mengerikan, bahkan langsung menembakkan satu player di sana. Sam9 akan menjadi target selanjutnya. Bahkan kalau kita lihat pembalasan juga akan terjadi. Res harus take down, tapi gak masalah, masih ada seorang Raf juga kali ini yang masih bisa untuk mengintai, memberikan perlindungan yang begitu kuat. RGS juga bakal coba dibuka, meledakkan siapapun yang terlihat di sana. Mikacha harus tertekan di tangan seorang Muel. Meta Sopo juga akan terjadi, tapi turun dari seorang Raf, harus terjatuh bersama dengan seorang Res terlebih dahulu. 2 lawan 2, tapi revaming telah dilakukan. Ada Cipeng dari sisi kiri tidak terduga, membuat dari Sam9 menyisakan satu anggota saja kali ini yang mana langsung dicari. Revive bisa dilakukan, tapi tidak akan bisa bertahan lama karena 4 lawan 2 terjadi. Jump shotnya berhasil membuahkan kill. Langsung satu player tersisa. Sam9 harus kandas di posisi yang ke-7. Ini kan seperti yang saya bilang, kalau mereka sudah mendapatkan ritme di mid game ke late game itu benar-benar sangat mematikan, karena power tempur dari tim ini tuh benar-benar solid ya. Semua bisa menggunakan senjata jarak jauh. Ini mirip-mirip materi pemain yang dimiliki EVO saat ini. Beberapa pemain mereka mahir menggunakan senjata sniper yang juga dikombinasi dengan shotgun, entah Trogon, entah double barrel, entah charger buster. Ini mereka benar-benar sedang memainkan meta yang cukup sering dipakai atau terjadi di regional-regional lain. Nah itu dia ya yang terjadi gitu kan. Tapi nampaknya masuk ke dalam circle menjadi pilihan yang salah karena terlalu ramai, tidak siap dalam keadaan yang terpisah. OP kali ini bakal terpisah dan terpick off satu persatu. Cibeng harus terculik di belakang. Ada Muel dan juga Res yang udah terlampau maju. Tapi pastinya bakal ada Gloommelter juga. Terus juga ada Flash Grid. Ini akan mengikis HP mereka berdua. Tapi dengan ada resource yang begitu banyak dari seorang Muel, seharusnya bisa menahan beberapa detik ke depan. Tapi ternyata dari seorang Virus juga bakal coba ditumbangkan oleh seorang Akseco. Pertempuran 3 tim juga akan pecah kali ini. Nick Z untuk pelontarnya menumbangkan ke arah seorang Raf. 2 player lagi dari belakang bakal coba datang menuju ke arah 3 player kah. Cukup berani kalau sampai Res coba untuk menginisiasi MBR, karena MBR masih ada 4 orang, masih utuh. Udah ada UAV dan sudah terlihat semuanya katanya. Bener, skema 3 pemain di late game kembali terjadi untuk pemain-pemain dari OP. Tapi posisi kali ini tidak seperti biasanya. Mereka berada pada posisi sandwich yang sangat sangat-sangat menyulitkan mereka untuk memilih apakah tetap di posisi itu atau melakukan pressing balik ke arah MBR, karena biar bagaimana mereka masih dalam circle. Tapi posisi Dewa United yang tepat di belakang mereka juga menjadi sangat berbahaya. Tapi akhirnya Dewa United berhasil. Sudah ada duel Grenadier versus Sharpshooter, dan kali ini EVOS sudah berhasil masuk ke fase late game. 4 besar sudah berhasil mereka pegang. Ada Aimgat dan juga Abax yang bergerak dari sisi kiri pertahanan dari pertempuran yang terjadi antara 3 tim lainnya yang tepat berada di depan mereka saat ini. OP tidak bisa bergerak kemana-mana. Kembali posisi yang tadi mereka khawatirkan sudah diisi oleh pemain-pemain dari EVOS. Apakah power tempur EVOS bisa menguasai keadaan dan membuat OP tidak mendapatkan hasil yang lebih baik
dari match-match bermuda sebelumnya tentunya. Betul, dan pastinya 3 tim tersisa 10 orang kali ini. Survivor yang ada di rumah, jangan lupa dipencet tombol like-nya buat yang di YouTube, yang di TikTok. Kasih paham tap-tapnya biar makin ramai kembali. Karena kalau kita lihat circle terakhir juga akan ramai, di mana EVOS sudah mulai masuk coba untuk menghadang seorang Raf kali ini. Dan ada seorang Rex juga yang memberikan perlawanan, namun keduanya harus tumbang secara bersamaan dan harus puas di posisi yang ketiga. 4 lawan 3, EVOS versus Embiar harus terjadi. Datang abang dari sisi kanan, Jansen coba dilakukan, keluar bola kembali popok berputar dia, masih belum bisa siapapun, tapi Widesi dan juga Aksesoy harus kandas. EVOS kali ini yang berhasil mendapatkan